Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Saif 7. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berdasarkan dari kejadian nyata, yaitu film yang berjudul Dinosaurus 2016. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah mobil yang berhenti di depan sebuah restoran. Di dalam mobil ada Bernie dan Gus. Saat ini Bernie akan menemui seorang wanita kenalannya, yang dimana Bernie sudah cukup sering ngobrol lewat telepon. Dengan keyakinan yang ada, Bernie dan Gus masuk ke dalam restoran itu, dan terlihat wanita yang sedang ngopi di sana. Ternyata dia bukan Miriam, wanita yang akan ditemuinya. No, I'm her friend. Ternyata Miriam saat ini sedang bertelepon, dan gini mereka bertemu. Hi. You are Bernie Weber, right? Dan tanpa diduga Gus malah sangat mudah berkenalan dengan Catherine. Sekarang mereka berempat akan minum bersama. Bernie seperti kurang leluasa saat ngobrol dengan Miriam. You know, No? you're so handsome. I just didn't know if... Ya mungkin karena mereka baru bertemu untuk pertama kali. Lalu datanglah Gus dengan Catherine yang berencana naik perahu dayung malam ini. Bernie tidak setuju karena dia tahu kalau Miriam takut dengan laut. Tetapi Miriam akan naik ke kapal jika yang dinaiki adalah kapal besar dan aman. Maka Bernie memberanikan diri meminjam kapal dari seorang pelaut. Lalu mereka berempat menaiki kapal yang baru saja dipinjam. Dari sinilah benih cinta dari Bernie dan Miriam mulai kuat, dan mereka menghabiskan malam bersama-sama. Lalu pada tanggal 17 Februari 1952, Bernie berdansa dengan Miriam. Miriam sangat kaku dan tidak pernah melakukan dansa. Bernie terus mengajarinya. You do great. Lalu di tengah-tengah rasa bahagia yang ada, Miriam memberanikan diri mengajak Bernie menikah. Will you marry me? Bernie kaget mendengarnya dan langsung menjawabnya tidak. Miriam langsung sedih dan berusaha keluar dari tempat ini. Seketika Bernie mengejarnya dan berjanji akan menikah dengannya. Okay, let's get married. I don't want to disappoint nobody. I love you. Yeah, let's get married. Dan Miriam menginginkan menikah pada tanggal 16 April. Sekarang Miriam bahagia dan diantarkan pulang oleh Bernie. Kemudian diperlihatkan sebuah kapal tanker Pendleton T2. Kapal ini berjuang untuk melewati badai yang sangat besar. Semua kru kapal siap siaga jika terjadi masalah. Memang sebelumnya kapal mereka pernah patah dan dilas lagi. Saat ini Cyber meminta Frank untuk pergi ke dek dan memeriksa retakannya. Where's the weather? Maybe it's your singing. Dan saat Frank menuju ke sana, kapal mereka baru saja diterjang ombak yang sangat besar. Dan saat ini Frank tak sampai ke dek. Dia melaporkan kalau penutupnya tidak akan bisa bertahan. Cyber bergerak cepat dan meminta izin pada kapten untuk menurunkan kecepatan kapal. Dan tak diduga retakannya rusak dan membuat air mulai masuk ke sana. Bahkan ombak di luar semakin besar. Semua orang sampai terlempar dan ada beberapa yang terluka. Cyber lalu mematikan listrik di sana. Dan Frank menginformasikan ke timnya kalau kita mendapatkan kebocoran di ruang mesin. Whatever you can get your hands. Dan Cyber menyuruh anggotanya untuk menemui kapten. Ternyata saat ini kapal mereka telah patah dan terbagi menjadi dua. Dan patahan kapal yang satunya tenggelam saat ini. Lalu di pinggir pantai Bernie berjaga seperti biasanya. Dengan cuaca yang sangat dingin, Bernie meminta izin ke pimpinannya untuk cuti menikah. Tetapi Clive tidak mendengarnya dan memperdulikan para korban yang saat ini ada di tengah laut. Di tengah nyawa yang sudah di ujung, para kru kapal berdebat bagaimana caranya bisa selamat dari bencana ini. Dan diperlihatkan dengan jelas patahan kapal ini. Lalu Cyber dan Frank berbicara kepada semua kru kapal solusi untuk mengatasi semua ini. Kemungkinan waktu yang tersisa untuk mereka hanya 5 jam saja. Cyber akan memasang balut baja di sistem kemudinya dan akan mengarahkannya secara manual.
Kemudian diperlihatkan Bernie bertelepon dengan William sebelum dia berangkat ke dermaga, dan tim lain disuruh Clove segera bergegas untuk menyelamatkan para korban. Tetapi mereka sadar kalau apa yang dilakukan kali ini seperti misi bunuh diri, karena kapal yang akan mereka naiki tidak akan cukup kuat menembus badai. Lalu diperlihatkan pria ini mendengar bel kapal dari pinggir pantai. Dan benar saja, para kru berusaha menutup celah air yang mulai melebar, sedangkan Cyber dan beberapa orang memasang lapisan baja sebagai pengendali kapal. Ternyata tim lain tidak percaya dengan Cyber, dan sekarang mereka ingin menurunkan kapal kecil yang mereka yakini bisa menyelamatkan mereka. Cyber lalu mengambil kapal dan menurunkan kapal kecil itu. Ternyata kapal itu langsung hancur diterjang ombak. Kini mereka sadar apa yang dikatakan Cyber ada benarnya dan mulai mengikutinya. Mereka harus saling bekerja sama untuk sampai di pulau terdekat. 4 orang harus menggerakkan balok kemudi, lalu 4 orang lain menjaga pompa air agar tetap hidup. Sisanya bentuk barisan agar mereka bisa saling berkomunikasi dengan yang ada di ruang mesin. Dan 1 orang tetap bunyikan klakson. Boys, now move it, come on! Kemudian diperlihatkan Carl mendatangi Bernie yang ada di dermaga dan melaporkan kalau dia mendengar suara klakson dan ada kapal yang terombang-ambing. Lalu Bernie dan Carl ke kantor dan mencari tahu apa yang telah dia lihat. Ternyata itu kapal Pendleton yang semalam terbelah sekitar 8 km dari dermaga. Sekarang Clive memerintahkan Bernie dan kru yang tersisa untuk menyelamatkan mereka. Lalu Carl dan 2 orang teman kapalnya memberitahu Bernie kalau misinya kali ini adalah misi bunuh diri, karena kapal kecil yang akan dia gunakan pasti tidak kuat melawan arus yang besar. Tetapi Bernie akan tetap menjalankannya. Richie, Fitz, dan Erwin akan ikut Bernie melakukan penyelamatan. Di samping itu, William sangat khawatir dengan Bernie. Saat William menelponnya, Bernie tidak menjawabnya. Dan diperlihatkan di kapal yang terbelah, semua orang bekerja sama. Dan orang di luar melihat ada pulau kecil di depannya. Mereka saling memberikan informasi saut-sautan. Mereka langsung menggerakkan kemudinya. You guys, now pull! Lalu Bernie dan 3 orang timnya menaiki kapal dan berangkat. Sementara William yang sangat khawatir mendatangi kantornya Bernie. Di sana ada Gus dan menenangkan William. William tetap di sini agar dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara semua orang bekerja keras dan akan mendaratkan kapal mereka di sebuah pulau kecil di depannya. Tiba-tiba ada ombak yang sangat besar menghantam mereka dan membuat kapal mereka rusak lagi. Cyber yang memegang kendali menurunkan kecepatan kapal. Lalu Bernie dan timnya yang masih berangkat terus berkomunikasi dengan orang yang ada di kantor. William yang di sana dijelaskan kalau apa yang Bernie lakukan adalah sebuah misi yang belum pernah berhasil dilakukan siapapun sebelumnya. William kesal dan mencari Clive pemimpin Bernie. William mendengar suara Bernie dari komunikasi saluran radio. Staff masih memberikan perintah pada Bernie untuk melanjutkan misinya. William mencoba menyuruh staff untuk membatalkan misinya Bernie, tapi yang terjadi, staff malah mengusirnya. Kemudian diperlihatkan kapal yang akan tenggelam masih diupayakan agar kuat bertahan. Sedangkan Bernie dan timnya tiba-tiba diterjang ombak yang sangat tinggi. Tetapi keberuntungan masih di pihak mereka, dan ternyata kompas mereka telah hilang. Bahkan berkali-kali mereka harus melewati ombak yang sangat tinggi. Dan di kapal ini mereka terus memberikan informasi. Cyber mengendalikan kapal ini. Dan ketika kapal mereka mendarat ke pulau yang kecil, mereka berhasil. Bahkan mesin kapal mereka langsung rusak. Dan masalah selanjutnya, pompa air cepat atau lambat pasti akan mati dan membuat kapal mereka tenggelam. Waktu berganti menjadi malam, Bernie terus belayar dan ada sedikit keraguan dari Richie. Tetapi Bernie yakin kalau mereka pasti bisa berhasil. Saat ini di kapal pompa airnya tenggelam dan membuat listrik di sana padam. Dan saat Bernie menyalakan lampu, mereka menemukan kapal yang jadi tujuan mereka. Dan dari atas banyak orang yang berteriak menyambutnya.
Kemudian satu persatu dari mereka mulai turun, dan sayangnya ada satu orang yang terlempar dari kapal dan membuatnya langsung tewas. Dengan kapal yang sangat kecil, Bernie membawa pulang korban yang berjumlah kurang lebih 30 orang, dan kapal besar mereka langsung tenggelam seketika. Sedangkan saat ini William kembali ke kantor, ternyata Bernie bisa menghubungi kantor dan mendapatkan perintah kalau mereka harus berada di sana dan akan mendapatkan sebutan karena kompas mereka telah hilang dan tidak bisa pulang. Bernie tidak setuju dengan pimpinannya dan mematikan komunikasi. Bernie akan pulang dengan keyakinannya, sedangkan di dermaga listrik telah padam. Si Bri yakin kepada Bernie kalau dia bisa membuat mereka pulang ke rumah. Lalu William dan semua orang langsung pergi ke dermaga dan menyalakan lampu mobil mereka agar saat Bernie dan para korban bisa melihat silauan cahaya dan tahu arah pulang. Kemudian Bernie bisa melihat cahaya itu dan menuju ke sana. Lalu Fitz menyalakan lampu kapal mereka. William dan semua orang menyadari Bernie telah berhasil, dan akhirnya Bernie berhasil menyelamatkan para korban. Setelah semuanya meninggalkan kapal, tersisa Bernie yang menggigil kedinginan. Lalu William ke sana dan begitulah. Kemudian Bernie sadar kalau tanggal pernikahan yang mereka rencanakan belum lewat. Dan film diakhiri dengan penjelasan kalau apa yang dilakukan Bernie dan timnya adalah penyelamatan dengan kapal kecil terhebat dalam sejarah. Bernie dan Miriam menikah di tanggal yang telah mereka tentukan sebelumnya, dan pernikahan mereka bertahan selama 58 tahun sampai Bernie meninggal di usia 81 pada 2009 lalu, dan film berakhir.